Revolusi pertanian modern, Screenhouse Desa Plosoharjo. Siang Bapak. Selamat siang Mas. Oke. Mas itu? Mas Roni Gemardika. Oh Mas Roni ya. Oke. Siap. Mohon izin waktunya sebentar Bapak untuk wawancarai melon, budidaya melon. Oke. Harapan menanam melon ini selanjutnya gimana Bapak? Oke. Pada kesempatan yang sangat baik ini kami mencoba selama beberapa bulan ini kita mencoba dengan tanam melon lewat teknologi screenhouse. Nah, dari pertama kali kami menanam screenhouse untuk tanam pertama ini hasilnya kelihatannya bagus, sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini kami ingin sekali mengembangkan teknologi ini dan kemudian kami akan menghasilkan yang lebih baik. Ternyata penanaman pertama ini kita sangat puas. Nah, sehingga ke depan kita ingin lebih bagus lagi sehingga nanti bisa ditiru oleh masyarakat. Sudah berapa ton hasil panen kemarin Bapak? Wah, ini belum tuntas semuanya. Perkiraan sementara. Belum tuntas semua karena ini ada sekitar 1.000 pohon. Setiap pohon itu rata-rata 1, ada yang 2 tapi kebanyakan 1. Setiap pohon rata-rata minimal 1,5 sampai 2. Kalau yang jenis ini malah lebih nih, kira-kira ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo, sehingga diperkirakan panen kali ini 1 ton pasti lebih. 1 ton lebih. 1 ton sampai 1,5 pasti dapat. Tapi ini belum tuntas semua karena ada 2 jenis tadi. Jenisnya sendiri Pak? Jenisnya yang ini namanya sweetnet. Tapi ini agak-agak ini yang paling laris ini. Ini sweetnet dan hari ini sudah terpesan semua. Ini cuma 3 hari itu selesai. Nah, yang ini ada Intanon, ada Rio 3, ya beda komoditas dan ini masih banyak. Nah, yang ini beratnya bisa lebih dari 2 kilo. Kalau ini paling maksimal 2 kilo. Nah, itu. Tetapi kita baru pertama ya, sehingga bibit yang kita ambil itu ternyata ini kelemahan kita baru pertama, jadi pengalaman yang menjadi pelajaran yang bagus. Kita beli jenisnya Rio, tetapi begitu ditanam isinya macam-macam. Ada apa Intanon ya Mas ya? Intanon ada apa, tapi hasilnya beda-beda. Makanya ini untuk pengalaman ke depan menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Untuk harganya dari jenis ini kan berbeda Pak ya? Mungkin dari segi harga juga mungkin berbeda. Oh beda. Ini kelasnya sudah premium. Yang ini yang bagus itu kita sekilo 30.000. 30.000 itu ya karena kita pertama ya 30 gitu. Padahal ini 35 bisa laku. Kita cuma panen ini sekitar 400-an butir. Itu dalam waktu 3 hari, 4 hari langsung ludes dan permintaannya banyak. Nah, sementara yang ini cuma 20.000 nih. Sekilo 20.000. Tetapi karena memang ini pengalaman, jadi pertama kita panen sehingga tidak bisa serentak dalam waktu seminggu bisa panen gitu. Ada yang sudah jatuh, ada yang pas, ada yang masih muda. Nah, ini pengalaman yang menjadi pelajaran berharga karena Mas Marioto sebagai pengelola langsung di lapangan itu ya baru hari ini mengelola melon, sehingga misalkan kok begini, kok begitu, banyak pertanyaan-pertanyaan dari pengelola Mas Marioto itu yang perlu dijawab oleh para ahli. Nah, kita ini belajar dan makin hari insya Allah makin baik. Gitu. Semoga ini menjadi menginspirasi oleh masyarakat dan kami akan mengembangkan ini bila misalkan panen 2-3 kali lagi kok sempurna bagus, kita akan kembangkan ke tempat sebelah gitu. Karena ini baru sekitar 300 meter persegi dan diperkirakan hasilnya kalau cari 1 ton itu pasti lebih, 1,5 bisa dapat. Mungkin untuk bibitnya sendiri Pak, itu dibeli dari
bagaimana atau memang itu bantuan dari pemerintah? Program Greenhouse ini adalah bantuan dari Departemen Pertanian. Kita dapat bantuan di setiap kecamatan itu ada satu, jadi 19 kecamatan kita ada 19 greenhouse seperti ini, dan Ploso Harjo salah satu dari greenhouse yang ada. Terus kemudian kita dapat bantuan bentuk gedung atau tempat ini kemudian sampai panen. Nah, kemudian tahap berikutnya kita belajar menghidupi dan kemudian berkembang. Ke depan harapannya negara dengan sistem pemerintah yang hari ini ketahanan pangan, ini salah satu dari program pemerintah mengamankan ketahanan pangan khususnya dari sektor buah. Gitu kira-kira. Kalau belinya ini masih satu paket dengan pemerintah. Nanti ke depan lewat bimbingan dari dinas dan pendamping, kami akan mengikuti program-program yang ada. Misalkan ternyata bibit itu yang bagus, itu ya 1 juta lebih satu packnya. Nah, oleh sebab itu kami berharap ke depan ini bisa menghasilkan lebih bagus lagi. Cukup? Oke. Ya, siap. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat Boleh siang, minta waktunya sebentar untuk mengobrol-ngobrol sharing tentang perkembangan budidaya melon. Siap, monggo. Proses pertama berapa bulan Bapak? Ini dari awal kita semai sampai hari ini panen tuh butuh waktu 65 hari sudah mulai panen. Untuk yang jenis ini justru malah lebih cepat, ini di usia 60 hari setelah tanam sudah bisa panen, mulai panen. Cara perawatannya sulit apa mudah? Ya sebenarnya karena saya pribadi masih awam ya, baru pertama kali ini, karena kita juga butuh pendamping dari jarak jauh, kita online. Menurut saya ya lumayan ribet juga. Ribetnya gini, ketika perawatan kecil itu dari kecil kan banyak yang terserang keriting itu. Ternyata keriting itu ketika dipiara gede malah nggak mau tumbuh lagi gitu loh. Itu kendala satu-satunya yang belum bisa terpecahkan. Kemudian perawatan ketika fase setelah pindah tanam itu banyak kendalanya, yaitu kutu-kutuan sama seperti kupu lah, kupu kecil-kecil itu banyak. Itu kemarin diamati dari mana datangnya, ternyata itu greenhouse kita itu nggak begitu rapat karena dinding sama atapnya itu ada space untuk masuknya serangga gitu loh. Nah, dari situ untuk mengendalikannya kan harus intensif, katanya setiap 4 hari sekali ya disemprot untuk inseknya. Penyemprotan insek ini nggak berlanjut terus menerus sampai akhir gitu, enggak, tapi ketika kita mulai pembungaan, awal polinasi itu kita hentikan untuk insektisidanya. Kemudian setelah polinasi 10 hari setelah polinasi itu kita baru mulai spray lagi, tapi dengan interval yang lebih panjang, enggak serapat ketika fase vegetatifnya. Ini berapa model melon dulu Pak? Yang di greenhouse ini ada 3 jenis ya, 3 jenis, yaitu varian sweetnet yang putih ini, kemudian yang hijau ini Rio, yang ujung sana itu kemarin kita beli online bibitnya itu Intanon, tapi karena kita belinya baru pertama kali itu, tokonya belum tahu toko yang amanah yang mana, itu kita dapatnya ternyata itu entah F berapa, jadi bukan F1, bukan hibrida, jadi enggak sesuai dengan yang digambar gitu loh. Kita pesan Intanon itu buahnya warnanya kuning, terus natnya rapet gitu, bagus. Nah ternyata kok malah buahnya banyak macamnya, ada yang hijau, yang putih gitu loh.
sistem penjualannya sekarang ini di masyarakat lokal Iya. apa sudah mulai kirim-kirim? Oh, untuk sementara ini masih di sekitaran ini ya. Untuk kita buka tiap hari ya, pengenalan kepada warga sekitar juga. Kita nggak terus apa target kita harus dapat sekian untuk musim pertama ini. Jadi penjualan selama ini masih di sekitaran lokal, belum kirim-kirim. Hasil panen kemarin kira-kira sudah ada berapa kintal? Untuk Ada di sweetnet ini sudah tercatat masuk ke 4 kintalan lah ini. 4 Ya, kintalan. yang sweetnet itu sudah 4 kintalan ada. Uji coba sudah mulai jalan ya Pak? Iya. Uji coba ini Ya sudah alhamdulillah mulai ini sukses. termasuk ya sudah sukses lah menurut saya dibanding dengan greenhouse yang lain kemarin yang sebelum kita tanam kan ya kita berkunjung ke tempat teman-teman yang lebih awal tanam gitu loh. Saling belajar. Iya, saling dari sana tukar kegagalannya pengalaman. seperti apa kita pelajari di sini. Oh, ternyata melon itu ya butuh apa ya kayak seperti kasih sayang lah intinya. Iya. Seperti ini harusnya penanganannya kayak gini loh. Nah, kemarin kan yang di tempat teman-teman itu 100% itu mengandalkan bimbingan dari pembimbing gitu ya. Ternyata pembimbingnya kan karena pembimbingnya mengcover di seluruh Indonesia, jadi kan sulit kita tidak bisa setiap saat langsung ditangani gitu. Ketika kita minta ini seperti apa Mas, penanganannya gimana, itu nggak bisa langsung saat itu juga gitu loh. Makanya mereka sendiri itu kayak pasrah gitu, pasrah loh. Nggak ada inovasi, kita harus seperti ini, kita harus seperti gimana caranya gitu. Untuk media tanam sendiri itu kayak misalkan bahan-bahan ini tuh disediakan dari pemerintah atau memang dari inisiatif Bapak sendiri sama? Untuk media tanam ini kita dapat ini kokopit ini 1 paket kemarin. Kan kemarin ada benih ini sweetnet sama Rio. Nah, kemudian ternyata kan untuk apa di sini rencananya kan 1 polybag 2 batang, ternyata itu kan kurang. Makanya tambah lagi tadi order intanon. Dan ternyata kok intanonnya kayak gitu. Ini kokopit. Kemarin 1 paket. Enggak, ini kokopit itu serutan sabut kelapa. Sabutnya itu yang kayak kan yang panjang-panjang kan bisa untuk hijau yang itu ya. Untuk sapu. Pakai ini Pak ya untuk media tanam? Oh, untuk di greenhouse kita memang dianjurkan yang pakai ini, enggak. Yang di lain tempat mungkin bisa berbeda untuk karena kontraktornya mungkin beda, mungkin ya beda juga gitu loh. Terus untuk ini Pak bisa dijelaskan ini kegunaannya seperti apa? Oh, iya. Ini selang drip. Selang drip ini untuk penyiraman, Mbak. Ini penyiraman. Penyiraman di greenhouse kita ini diatur 6 kali dalam sehari. Jadi mulai jam 7, jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, sama jam 5. Itu per sekali siram kita dari awal pindah tanam itu sekitar 200 ml per polybag. Jadi dalam 1 menit ini mesin bisa mengeluarkan 50 ml. Jadi ketika awal ya 4 menit, setting 4 menit, kemudian berlanjut sampai musim polinasi itu sudah mulai ke sekitar 300 mili, 350 milian. Sampai panen ini hampir kadang yo ketika panas banget gitu tetap tak tambah biar nggak layu. Ternyata kemarin waktu panas banyak yang layu. Keberhasilan budidaya melon di Greenhouse Desa Ploso Harjo membuktikan bahwa dengan teknologi tepat guna, pendampingan yang baik, dan semangat belajar yang tinggi,
pertanian Indonesia dapat menghasilkan produk berkualitas premium. Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional di sektor buah-buahan. Suwoto dan Marioto berharap keberhasilan ini dapat menginspirasi masyarakat luas, terutama para petani, untuk mengadopsi teknologi modern dalam budidaya tanaman. Kami segenap kru redaksi Gemadika mengucapkan undur diri. Terima kasih.